Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Thaha ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Yaitu yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arasy. Tafsir ayat yang ke-5. Setelah Allah menjelaskan bahwa Dia adalah Sang Pencipta, Pengatur, Pembuat perintah dan larangan, maka Dia memberitahukan mengenai keagungan dan kebesarannya. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy, yaitu Zat yang Maha Pemurah di atas arasy, yang merupakan makhluk paling tinggi dan paling besar serta paling luas. Istawa, bersemayam, dalam bentuk istiwa atau bersemayam yang sesuai dengan bentuk keagungannya dan sesuai dengan kebesaran dan keindahannya. Dia bersemayam di atas arasy dan menguasai kerajaan. Ayat yang ke-6, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Kepunyaannya lah semua yang ada langit, semua yang ada di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Tafsir ayat yang ke-6. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Kepunyaanlah semua yang ada langit, semua yang di bumi, dan yang di antara keduanya, berupa malaikat, manusia, jin, binatang, benda-benda mati, tanaman, wa ma tahtas sara, dan apa yang berada di bawah tanah, di bawah bumi. Semuanya milik Allah Ta'ala, sebagai hamba yang diatur tunduk di bawah keputusan dan aturannya. Tidak ada secuil pun hak kepemilikan bagi mereka. Mereka tidak mempunyai daya untuk menciptakan kebaikan, bahaya, kematian, kehidupan, dan kebangkitan bagi diri mereka. Ayat yang ke-7. Wa in tajhar bil qauli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia yang telah tersembunyi. Tafsir ayat yang ke-7. Wa in tajhar bil qauli fa innahu ya'lamu sirra. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia. Maksudnya perkataan yang lirih, wa akhfa, dan yang tersembunyi dari sesuatu yang rahasia, yang bermakna rahasia yang berada di hati dan belum diucapkan. Atau asirru ialah segala sesuatu yang terbetik di hati, sedangkan akhfa merupakan segala sesuatu yang belum muncul di benak. Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu yang terbetik pada waktunya dan segala bentuknya. Maksudnya ilmu Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu, yang samar maupun yang jelas, yang tersembunyi ataupun yang terlihat, sama saja, baik engkau mengeraskan suara atau melirihkannya. Semuanya menurut ilmu Allah Ta'ala sama saja. Ayat yang ke-8. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dia mempunyai al-asma al-husna, nama-nama yang paling baik. Tafsir ayat yang ke-8. Sesudah menetapkan kesempurnaannya yang mutlak dengan keumuman penciptaannya dan ketetapan perintah dan larangannya yang umum bagi semua makhluk, keumuman rahmatnya, besarnya keagungannya, keberadaannya yang tinggi di atas aras, luasnya wilayah kekuasaan dan ilmunya, dapat diambil kesimpulan bahwa Dialah yang berhak untuk diibadahi. Peribadahan kepadanya ialah yang benar, yang sejalan oleh aturan syariat, nalar, dan fitrah. Sementara menyembah selainnya merupakan kebatilan. Allah berfirman, Allahu la ilaha huwa. Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Maksudnya, tidak ada sesembahan dan Tuhan yang berhak disembah dengan penuh kecintaan dan menghinakan diri, rasa takut, pengharapan, mahabbah, inabah, dan doa kecuali Dia. Lahul asma'ul husna. Dia mempunyai asma al-husna, nama-nama yang paling baik. Allah mempunyai nama-nama yang banyak, yang sempurna lagi paling baik. Di antara sisi keindahannya,
Semua nama itu merupakan nama-nama yang menunjukkan pujian. Tidak ada nama yang tidak menunjukkan pujian dan sanjungan. Sebagian dari sisi keindahannya bahwa nama-nama itu bukan sekedar nama-nama semata, akan tetapi nama-nama dan sekaligus menunjukkan sifat-sifat yang terkandung di dalamnya. Aspek keindahan lainnya, nama-nama itu menunjukkan sifat-sifat yang sempurna. Dan pada sifat-sifat itu, bila dibandingkan dengan sifat lainnya, menempati tingkatan yang paling sempurna, umum lagi agung. Aspek keelokannya, Allah memerintahkan para hambanya untuk berdoa kepadanya dengannya. Karena nama-nama itu termasuk piranti untuk bertawasul yang mendekatkan diri kepada Allah. Allah mencintainya nama-nama itu, dan para pecintanya juga menyukai dan menghafalnya. Dan Allah mencintai orang-orang yang mendalami makna-maknanya dan menghambakan diri kepada Allah dengannya. Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'u biha. Hanya milik Allah lah asma'ul husna, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut al-asma'ul husna tersebut. Al-A'raf ayat 180. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.